adalah firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara, banyak dari kita belajar tentang iman, pengharapan, dan lain-lain. Semua itu harus dan baik ya. Tetapi tidak kalah penting yaitu kita harus juga menjaga hati kita. Jagalah suasana hati kita. Saudara, kalau kita baca di dalam Injil Markus 16 ya, saudara catat saja ayat 9 sampai 14. Di situ kita melihat ketika Yesus bangkit pagi-pagi ya, dia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yaitu di mana Yesus pernah mengusir 7 setan daripadanya. Terus Maria Magdalena ini memberitakan bahwa ia melihat Yesus. Tetapi firman mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Pada waktu itu Maria Magdalena pergi kepada yang lain ya, mereka yang mengikuti Yesus, yang tapi keadaan mereka semua sedang berkabung, menangis, dan mereka tidak percaya. Terus juga Maria dikatakan bahwa Tuhan juga menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan di Emmaus. Mereka juga tidak percaya, saudara. Kita lihat kalau berita kebangkitan Kristus itu seharusnya menjadi berita yang sangat menggairahkan. Berita yang sangat membangkitkan pengharapan dalam hidup murid-murid dan orang-orang yang sudah mengiring dia. Tetapi kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca di dalam Markus 16 tadi, Markus 16 ayat 9 sampai 14, kalau kita baca, kita lihat bahwa kematian Yesus di kayu salib itu betul-betul menggoncangkan iman para murid. Juga orang-orang Israel ikut berduka cita. Karena mereka tidak menyangka bahwa Yesus yang beberapa hari sebelumnya itu masuk ke kota Yerusalem, mengendarai keledai, dan semua orang di pinggir jalan teriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Mereka berpikir ada fase seterusnya berikutnya Yesus akan jadi raja. Tapi ternyata semua bayangannya itu, angan-angan mereka semua tuh hancur, ya, rontok ketika Yesus berdiam diri ketika ditangkap, disiksa, dan disalibkan mati di kayu salib. Saudara, kegoncangan emosional yang dialami oleh murid-murid Yesus itu menciptakan suasana hati negatif. Dan Alkitab menuliskan mereka sedang berkabung, berduka cita, penuh tangisan, dan sulit untuk mereka percaya. Saudara, suasana hati yang negatif ini, kalau Alkitab mengondisikan, diumpamakan seperti tanah hati pinggir jalan, tanah hati semak duri, tanah hati yang berbatu-batu, di mana semuanya ini keadaan hati yang demikian ini, bila ditaburi firman apapun juga, itu akan percuma, karena akan mental. Dan Alkitab menceritakan bahwa Yesus hidup dilihat oleh Maria Magdalena dan beberapa orang. Tetapi mereka semua yang mendapat cerita itu tidak percaya. Ketika 2 murid yang keluar dari Yerusalem yang mau pergi ke Emmaus, Yesus menjumpai mereka, bercakap-cakap dengan mereka bertiga. Tapi karena suasana hati mereka sedang berduka yang meliputi kehidupan kedua murid ini, maka walaupun Yesus ada di sana, mereka tidak bisa melihat Yesus. Baru setelah mereka ajak Yesus masuk, makan bersama, Yesus memecahkan roti, mengucap syukur, baru mereka percaya. Dan Tuhan tidak menghendaki setiap kita harus mewaspadai suasana hati yang kita punya di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca itu, sungguh-sungguh bisa kita terima dan bertumbuh menjadi 30, 40, sampai 100 kali ganda.
Saudara, mengapakah dalam kehidupan sehari-hari kita ketika firman Tuhan disampaikan, kadang-kadang kita merasa sulit ya dan berat sekali, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering uring-uringan sendiri, kita kehilangan sukacita ya. Kita karena suasana hati yang meliputi hidup kita ya, di Alkitab dikatakan ada roh duka cita, perkabungan ya, bisa stres, keras hati ya. Yang ini yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 20 ayat 18 sampai 19, saudara baca nanti, kita lihat bagaimana murid-muridnya itu ketika Maria Magdalena pergi ke tempat murid-muridnya, dia melihat Tuhan. Dan kita lihat bahwa murid-muridnya itu berkumpul di suatu tempat di mana pintu-pintu sedang tertutup. Karena apa? Karena mereka ketakutan. Mereka alami keadaan yang sedemikian, suasana hati yang menyelimuti batin mereka sehingga mereka takut. Pintu-pintu terkunci. Saudara, kalau kita dapat dikatakan momen waktu Yesus ditangkap, kemudian disiksa, disalibkan, mati di kayu salib, itu adalah momen yang paling gelap yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Seakan seluruh kuasa neraka ikut campur untuk berniat upaya membunuh Yesus. Karena iblis tidak tahu kalau dengan kematian Kristus, kekuatan dosa akan dihancurkan. Iblis dikalahkan dan kuasa maut dihancurkan. Oleh sebab itu, waktu Yesus melakukan mujizat, melakukan banyak kesembuhan, roh-roh jahat punya niat membunuh Yesus, ya. Sehingga kekuatan neraka ada di sekeliling Golgota pada waktu Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Hati murid-murid mengalami kegentaran yang luar biasa. Mereka lari menyelamatkan diri, mereka berkumpul di pintu-pintu terkunci. Kenapa? Karena mereka ketakutan sedemikian rupa hebatnya. Dan inilah suasana hati yang menyelimuti hati murid-murid pada waktu itu. Membuat mereka tidak dapat melihat apa yang Yesus janjikan. Bahwa pada hari ketiga, ia akan bangkit kembali. Jadi suasana hati murid pada waktu itu putus asa, kecewa, takut, berkabung. Ya, itu semua campur aduk jadi satu. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa kita ketahui ada beberapa peristiwa di sekitar kita yang buruk, yang berhasil menciptakan suasana yang negatif dalam hidup kita. Dan iblis memanfaatkan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk menekan kita, mempengaruhi kita dengan suasana yang negatif. Akibatnya, kalau firman ditaburkan, kita menjadi sulit untuk percaya dan sia-sia. Amsal 15 ayat 15 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, kalau suasana hati kita ini lagi buruk, moodnya lagi jelek, semuanya tuh kelihatan buruk. Segala sesuatu kelihatan nggak beres semua. Walaupun orang di sekitar kita sudah melakukan yang baik, tetapi semua kelihatannya buruk, ya. Dan ini bahaya, saudara. Ya, keadaan ini kalau berlanjut bisa mudah tersulut, ya, dan akhirnya bisa meledak menjadi satu amarah. Saudara, tetapi kalau suasana hati kita gembira, sukacita, damai sejahtera, ada hadirat Tuhan, ya. Meskipun meskipun kurang tidur seperti Pak Yongki, tapi tetap semangat. Meskipun udara panas, kita tetap happy. Meskipun jalan macet, suasana kita nggak berubah, ya. Kadang-kadang kalau suasana mood kita nggak baik, ingin mau jalan-jalan, pergi makan dinner, ya. Tapi karena suasana nggak baik, keadaan macet, kita bisa batal, saudara. Ini pernah terjadi, saudara. Ada orang yang konseling dengan saya demikian.
Saudara, emosi itu berbeda dengan suasana hati. Emosi itu bisa datang dan cepat pergi. Tetapi suasana hati itu bisa tinggal permanen. Bisa tinggal lama dalam hidup kita. Dan ini bisa mencetak satu karakter yang buruk dalam hidup kita. Jadi pentingnya kita harus memperhatikan suara hati ya, yang baik di dalam hidup kita. Dan suasana hati ini mempengaruhi kita sebagai orang percaya ya. Kita boleh percaya apa tidak ya, bahwa alam di sekitar kita, alam roh di sekitar kita itu akan mempengaruhi suasana hati kita. Saudara, kita tahu firman Tuhan itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi punya pengaruh yang besar. Demikian juga iblis adalah makhluk roh yang tidak kelihatan. Tapi saudara mau percaya atau tidak, dia punya pengaruh yang besar juga di dalam hidup kita yang tidak melekat kepada Tuhan. Dan iblis selalu bekerja membuat kita takut, kecewa, patah semangat, kita merasa tidak layak untuk berdoa, tidak layak beribadah, ya, tidak bisa bertobat, kita menjadi orang yang keras hati, ya. Itu semua membuat pesan firman jadi mental, ya. Sama sekali tidak bekerja di dalam hidup kita dan tidak berlaku dalam hidup kita. Apa yang menjadi suasana hati kita itu menandakan siapa yang menyelimuti kehidupanmu. Sekali lagi, apa yang menjadi suasana hatimu itu menandakan siapa yang menyelimuti kehidupanmu. Biarlah suasana surga, suasana roh yang berkemenangan, hati yang menyala-nyala, hati yang penuh damai sejahtera, sukacita, suasana surga itu yang menyelimuti hidupmu. Itu yang menjadi tanda bahwa ada tangan Tuhan ada di atasmu dan surga dekat denganmu. Suasana hati yang paling gampang dijadikan barometer di dalam hidupmu. Kalau saudara lagi berduka cita, saudara merasakan, bisa enggak bedakan antara saudara sedang berduka dan waktu saudara suasana sukacita? Coba dipahami, ketika suasana saudara marah-marah, ya, nggak ada jentungannya, sedih, kecewa, down, tawar hati, berkabung, stres, nggak berdaya, merasa lemah. Ini suasana negatif. Artinya apa? Neraka sedang mengepung hidupmu. Kita harus hati-hati dan waspada. Cek diri kita, uji diri kita. Ketika saudara punya hati yang merasa ringan, ceria, tenang, penuh semangat, ya, nggak punya pikiran aneh-aneh, itu artinya suasana surga sedang meliputi saudara. Kalau kita baca dalam Markus 16 tadi dan Yohanes 20, kita lihat murid-murid itu sedang ada di dalam suasana yang negatif. Saudara, kita lihat di sini kita mau belajar, ketika suasana kita negatif, pastikan kita minta Roh Kudus bekerja dalam batin kita. Membersihkan hati kita, pastikan saudara bisa melihat Yesus yang bangkit. Perhatikan kenapa kita sering mengalami suasana negatif. Ketika saudara mengalami suasana yang buruk, saudara, karena mata saudara tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara, mata saudara tertuju kepada masalah saudara, sehingga saudara nggak ada pikirannya saudara, solusi saudara dari Tuhan. Tapi terlepas dari kita tahu bahwa kita punya Bapa yang baik. Kalau mata kita tertuju kepada persoalan kita, maka suasana kita bisa negatif. Tapi kalau mata kita kepada Tuhan, maka ada solusi dari Tuhan. Terlepas dari kita menyadari kita punya Bapa yang baik, yang berdaulat atas hidupmu, ya, yang mengawasi hidupmu. Dia tahu segala pergumulanmu, dia tahu tantanganmu, dia tahu segala kesulitanmu. Ya, sebetulnya Bapak tahu segala-segalanya. Alasan suasana hati kita buruk karena iblis telah berhasil membuat mata hatimu melihat masalah. Kalau Roh Kudus bekerja kuat dalam batinmu dan mata hatimu terbuka, maka kita bisa melihat surga. Saudara, ayo datang kepada Bapa di surga. Dia akan memberikan yang terbaik.
Saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudara, bagaimana kita mengusir suasana hati kita yang tidak baik, yang negatif? Saudara, perkatakan dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Jangan remehkan suasana hati, ambil keputusan ya. Karena apa? Kalau kita biarkan suasana hati itu berlama-lama dalam hidup kita, akan mencetak hidup karakter kita. Saudara, kita lihat mana besar mana dosa Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali dan Yudas yang menyerahkan Yesus dibayar 30 keping perak. Kalau kita bilang sama dosa besarnya, tapi kita lihat Yudas mempunyai suasana hati yang menyeliputi dia. Dia merasa bahwa dia sudah sangat bersalah. Akhirnya dia gantung diri, dia mengakhiri hidupnya karena dia mengambil keputusan suasana hati yang merasa bersalah dan tidak layak. Tetapi Petrus dikatakan, Tuhan pernah berkata pada Petrus, Petrus, iblis akan menampi imanmu dan iblis akan menghancurkan. Tapi aku berdoa dengan kata lain bahwa doa itu bisa mengubahkan suasana hati orang. Dikatakan, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan bila kamu dipulihkan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, kita lihat bahwa hidup kita sungguh-sungguh ayo kita melihat Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 2 dikatakan, saat Roh Kudus turun atas murid-murid, semua murid-murid berkata-kata di dalam bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan. Saudara, kita ini perlu memperkatakan firman Tuhan. Dan bagaimana cara kita memperkatakan firman Tuhan? Yaitu kita harus meyakinkan diri dengan perkataan kita. Jangan kita asal ngomong, saudara. Menirukan, tapi yakinkan perkataanmu kepada dirimu. Karena kalau saudara sendiri belum yakin akan perkataanmu, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Karena itu di Kisah Rasul 2 saat Roh Kudus turun, Alkitab mengatakan atas murid-muridnya ada satu tanda Roh Kudus berikan. Semua murid-murid berkata-kata dalam bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan. Artinya kita bisa belajar di sini. Waktu Roh Kudus turun atas kita, cara saudara berkata-kata itu akan lain. Ada bahasa yang baru yang Tuhan berikan. Bicaramu tidak lagi negatif. Bicaramu mulai optimis selaras firman Tuhan. Enggak seperti dulu lagi. Bicaramu berubah. Tularkan keilahian Tuhan. Engkau berfungsi menjadi garam dunia. Berfungsi memberi rasa kepada orang lain yang tawar hati. Memberikan pengharapan kepada orang yang berinteraksi dengan dirimu. Hidupmu tidak pernah sama lagi. Oleh karena itu, kalau suasana hatimu dengan keadaan tidak baik, ayo perkatakan firman Tuhan.